Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera buat kita semua. Tema Minggu Prapaskah yang ketiga hari ini adalah Yesus pemberi kesempatan. Saudara, apa yang Anda bayangkan tentang kesempatan? Kesempatan erat kaitannya dengan waktu. Namun sayangnya banyak orang yang menyia-nyiakan waktu karena mungkin saja dipandang masih banyak, masih panjang. Ini fenomena yang mungkin kita bisa lihat terjadi baik ketika dulu kita sekolah, studi, ataupun ketika kita diberi tugas untuk sebuah target dari perusahaan. Ketika waktunya masih panjang, nanti saja masih ada hari esok. Kita menundanya. Lalu terkenallah istilah zaman saya dulu, sistem kebut semalam, SKS. Katanya pada malam itu akan muncul ide-ide dan kita bisa dengan lancar melakukan tugas, mengerjakannya. Demikian pula dengan target yang ditetapkan misalnya ketika kita sudah kerja dalam perusahaan. Waktu yang semakin mepet akan semakin kita menggebu-gebu mengerjakannya. Tapi kita bisa evaluasi. Apakah saat ketika kita mengerjakannya penuh dengan kegembiraan atau sedang merasa diburu-buru, dikejar-kejar sesuatu yang mengerikan. Bicara tentang kesempatan dan waktu. Beberapa kali saya melakukan perlawatan pada orang-orang yang sudah sangat parah, menderita sakit. Dan ketika dokter sudah mengatakan, ini tidak lama lagi. Beberapa kalimat yang terucap biasanya akan mengatakan, coba ya, kalau waktu bisa diulang lagi. Kalau aku masih diberi kesempatan. Kalau aku masih sehat. Kalau aku masih muda. Aku akan bisa melakukan ini dan itu. Aku akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagi yang sakit dan sedang menunggu ajalnya. Beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin sekitar 20 tahun lalu begitu. Ketika saya punya kesempatan untuk bersama-sama melayani di Pulau Nusa Kambangan. Apa yang Anda bayangkan ketika mendengar pulau ini? Di Nusa Kambangan itu ada beberapa lapas, ada beberapa penjara. Dan biasanya ada penjara-penjara yang secara khusus ini untuk hukuman yang berat. Seumur hidup dan hukuman mati. Seringkali kami mengadakan sharing ketika selesai dari percakapan, dari pelayanan itu. Dari banyak keluhan yang disampaikan oleh para narapidana ini. Mereka mengatakan,
andai waktu bisa diulang, saya tidak akan melakukan kebodohan ini. Saya tidak akan mengerjakan apa yang sekarang saya sesali ini. Saudara-saudara, kesempatan. Ia terasa begitu sempit dan singkat. Ketika kematian ada di depan. Sesaat lagi. Baik yang sakit terminal tadi maupun yang sedang akan menunggu eksekusi hukuman itu. Ironisnya, kesempatan juga sering diabaikan. Manakala hidup kita terasa baik-baik saja. Terasa nyaman-nyaman saja. Bapak Ibu, betapa sering kita terjebak dalam posisi ini. Posisi yang demikian ini. Merasa sesal dan ingin waktu bisa diulang lagi. Namun ketika kesempatan itu terbuka, justru tidak dimanfaatkan, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Berapa kali kita punya tekad? Berapa kali ketika kita masuk pergantian tahun? Biasanya di situ ada tekad, ada resolusi. Tahun depan saya akan begini, begitu. Tahun depan saya akan membereskan kehidupan rohani saya. Tahun depan saya akan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena ini adalah kesempatan buat saya. Saudara-saudara, sekarang sudah hampir 4 bulan. Masih ingatkah di antara kita yang punya resolusi, tekad untuk sebuah perbaikan? Ketika kita merenungkan kehidupan yang lalu, dan saya akan bertekad. Menurut penelitian, tidak banyak orang yang berubah. Tidak banyak orang yang konsisten untuk melakukan tekad itu. Yang sederhana saja, ingin gaya hidup sehat, ingin olahraga, menurunkan berat badan. Tahu nyatanya, gak ada kebiasaan yang berubah, hanya minggu-minggu pertama saja. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, demikian pula ketika kita diingatkan lagi memasuki masa raya Paskah yang diawali oleh ibadah Rabu Abu. Saya gak tahu abunya masih ada di sini atau disimpan. Yang hadir di sini, kita diingatkan kembali dioles jidatnya, dahi kita, oleh abu itu. Engkau yang dari debu akan kembali kepada debu, bertobatlah. Saudara-saudara, pertobatan itu digugah pada saat itu. Ada banyak cara orang melakukannya. Ada yang berpuasa. Ya mungkin suatu saat gereja kita juga akan melakukan itu. Berpuasa bukan saja tidak makan, tidak minum. Menahan lapar, menahan haus. Bukan hanya itu. Tetapi mengendalikan tutur kata. Ucapan kita. Mengendalikan marah, emosi kita. Menahan kesabaran. 3 minggu ini sudah berjalan. Saudara-saudara, apa makna pertobatan itu? Apakah sesudah Rabu Abu ini,
kita masih ingat komitmen saya harus bertobat. Saudara-saudara, nyatanya tidak banyak berubah. Tutur kata yang seenaknya itu juga yang kita lakukan. Yang tidak mau mengerti posisi orang lain. Pikiran dan ambisi yang selalu memperjuangkan ego diri. Perilaku yang semena-mena tetap saja mewarnai keseharian. Resolusi hanya ada di catatan memori. Dan abu salib hanya goresan di jidat. Supaya orang tahu bahwa aku ini orang Kristen yang sedang bertobat. Saudara-saudara, tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan sia-sia? Barangkali kata itu relevan dan tepat. Analogi perumpamaan yang menggambarkan kejengkelan, kemarahan Sang Pencipta yang telah menyediakan pelbagai fasilitas agar umatnya itu hidup dalam kehendaknya dan menghasilkan buah. Kalau versi Lukas kita membacanya di sini. Injil Matius dulu pernah mencatat Yohanes Pembaptis, kalau engkau tidak bertobat, kapak telah tersedia di akar pohon. Tebang. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya Tuhan menginginkan hidup kita sebagai umatnya itu berbuah. Artinya bermanfaat, berguna bagi kesejahteraan yang lain. Berguna untuk kesaksian. Untuk mendistribusikan cinta kasih Allah itu kepada semua makhluk. Dan akhirnya memuliakan Dia. Namun yang terjadi adalah justru sebaliknya. Benar bahwa Allah itu maha baik dan maha sabar. Namun bukan berarti bahwa manusia yang diciptakan segambar sesuai dengan citra Dia mempergunakan kesempatan kesabaran Allah itu dan kebaikannya itu dengan semaunya. Oh nanti beres, aku mengaku dosa di hadapan Tuhan, berita anugerah akan menjadi jawabannya. Seperti tadi dalam liturgi kita. Pulang dari kebaktian sama saja. Tidak ada bekasnya, tidak ada bedanya. Saudara-saudara bertindak semaunya karena berpikir bahwa Tuhan itu sabar dan baik. Lalu merasa sebagai umat pilihannya. Adalah cara berpikir umat Allah juga pada masa lalu. Berulang kali Allah melalui nabi-nabinya mengingatkan supaya mereka berubah, bertobat. Bahkan dari kisah tadi, kalau kita baca di bacaan kedua, 1 Korintus pasal 10 itu kita cermati. Diberi judul Israel sebagai peringatan. Diingatkan tuh oleh Paulus. Dulu umat Allah itu demikian rupa. Dicintainya, dijawab keluhannya. Maka mengutus Musa, Harun untuk mereka keluar dari negeri perbudakan ke sebuah negeri perjanjian yang indah. Diupayakannya supaya dalam perjalanan itu ada tiang awan, tiang api yang menyertai mereka. Supaya ketika panas tidak kepanasan. Malam hari dingin tidak kedinginan. Diberinya mana roti. Tapi tetap mereka tidak puas. Mereka memberontak, mereka melawan. Saudara-saudara ini buat Paulus lihat itu sebagai sebuah pelajaran. Maka meskipun Israel adalah umat pilihan, umat kesayangan Tuhan.
Ketika kesempatan itu tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya, Allah tidak segan-segan. Dalam sebuah peristiwa terjadi puluhan ribu orang mati. Lalu peristiwa yang lain, mereka dipagut ular, mati juga. Saudara-saudara, ini pelajaran ini buat Paulus serius. Dan serius juga buat kita. Kita yang mengatakan bahwa, oh saya anak Tuhan. Pasti Tuhan itu menyayangi saya. Memprioritaskan berbeda dari yang lain. Ingat dari pelajaran Israel. Tuhan tidak menyayangkan umatnya itu. Kita pun sama. Ketika kita tidak menjalankan tugas, menggunakan kesempatan dengan baik, maka tidak mustahil Tuhan akan menghukum kita. Saudara-saudara, hari ini kita kembali juga mendengar peringatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 55 itu. Ia mengajak baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Allah, kepada Tuhan. Maka ia akan menyayangi. Dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bagaimana kehidupan orang Israel pada zaman Yesaya itu. Jelas ketika dikatakan mari berbalik. Mari kembali. Itu artinya mereka tidak sedang dalam keadaan yang baik. Mereka mengerjakan sesuka semau hati mereka. Saudara-saudara, pengampunan dengan limpah disediakan Tuhan. Jelas ini ditujukan bagi orang-orang yang serius bertobat. Yang mencari Tuhan. Yang serius dengan dirinya sendiri. Bukan membanding-bandingkannya dengan orang lain dan mencari pembenaran. Aku lebih baik dari dia. Bukan itu. Saudara-saudara, hari ini ketika kita masih dapat menghirup napas. Ada hadir duduk di sini. Beribadah. Berarti masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Kesempatan itu bukan karena kebaikan kita. Tetapi ada yang memberi. Yaitu Tuhan. Dalam perumpamaan Injil tadi dikatakan, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Saudara-saudara, Yesus itu bagaikan tukang kebun. Ketika sang tuan yang punya kebun, Allah sendiri, itu menginspeksi, melihat. Sudah 3 tahun pohon ara itu mestinya menghasilkan buah. Tapi yang terjadi tahun ketiga itu dia menginspeksi dan tidak mendapatkan apa-apa dari pohon ara yang ditanamnya itu. Maka ia memerintahkan pada tukang kebun, tebang. Buat apa dia ada di sini? Buat apa dia ada di tanah ini? Tidak berguna. Mungkin saya pun akan demikian. Ketika menanam pohon dan tidak menghasilkan apa-apa. Walaupun nampaknya sayang. Dengan waktu yang sudah berjalan. Dengan perawatan yang sudah diberikan. Tapi percuma. Buat apa? Dipertahankan kalau tidak ada hasil. Tapi si tukang kebun ini mengatakan mencegah. Jangan dulu Tuhan. Kali ini berilah kesempatan. 1 tahun lagi. Aku akan mengupayakannya sedemikian rupa. Mencangkul tanah di sekelilingnya. Memberikan pupuk. Ini sebetulnya ketika saya belajar menanam. Metode yang Tuhan pakai ini luar biasa. Memang betul.
harus dicangkul tanah di sekelilingnya. Kalau Anda menanam pohon duren, maka kita akan menggemburkan tanah-tanah di sekelilingnya. Lalu menyalurkan di situ ada saluran air supaya tidak tergenang dan akan memberikan pupuk untuk pertumbuhan, nutrisi yang terbaik agar durian ini bisa berbuah. Ini metode yang sudah sangat tepat yang digunakan. Artinya apa? Dari kebaikan si tukang kebun ini. Kan kalau mau ya sudah ganti aja Tuhan. Benar, ini pohon tidak berguna, hanya rimbun mungkin daunnya saja. Si tukang kebun itu justru menyadari bahwa ketika aku minta kesempatan kepada sang Tuhan itu, maka aku akan lebih bekerja keras. Ini sebuah tantangan di mana pohon ini harus berbuah. Saudara-saudara, kesempatan itu ada yang memberikannya. Yaitu Tuhan sendiri. Yesus sendiri. Ia menjamin dengan mengorbankan dirinya. Dengan pelayanannya. Untuk merawat pohon ini. Pohon itu kita. Agar kita semakin berbuah. Saudara-saudara, pohon ara itu adalah kita. Yesus pasang badan untuk kita. Agar kita tidak binasa. Tidak ditebangnya saat itu. Tidak hanya sampai di situ. Berbagai cara ia lakukan tadi. Mencangkul, memberikan pupuk. Ia sungguh-sungguh merawat. Dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara, berbagai cara Tuhan itu menghadirkan kita dalam sebuah peristiwa. Menghadirkan orang-orang tertentu. Untuk mengingatkan kita. Menyadarkan kita. Supaya kita melakukan apa yang baik. Supaya kita berbuah. Ketika Anda melakukan sesuatu yang salah, yang keliru. Terus ada orang yang mengingatkan. Jangan kamu lakukan ini. Karena konsekuensinya seperti itu. Maka inilah bentuk perawatan yang Tuhan berikan. Untuk menyadarkan kita. Ketika Anda hadir di sini, diingatkan bahwa kita tidak banyak waktu. Kita diingatkan supaya kita bertobat. Itulah cara Tuhan juga memupuk kita. Menyadarkan kita. Supaya kita meninggalkan cara hidup yang lama. Yang tidak berkenan kepada Tuhan. Supaya kita kembali kepada Dia. Saudara-saudara, begitu banyak cara unik untuk Tuhan memupuk kita. Untuk Tuhan merawat kita dengan baik. Tujuannya supaya kita tidak binasa. Supaya kita berbuah itu. Lalu, jika Yesus telah memberi kesempatan dan menyediakan yang terbaik, apa yang seharusnya kita lakukan? Seperti pohon yang mendapatkan perlakuan dan perawatan yang terbaik, maka berbuah itu adalah sebuah keniscayaan. Berbuah menghasilkan yang terbaik itu bukan karena terpaksa. Tidak ada alasan untuk kita tidak menghasilkan buah. Pertobatan sebatas wacana dan argumentasi ini hanya pertobatan yang semu, yang pura-pura, dan akhirnya akan mengkhianati apa yang disebut pertobatan yang sesungguhnya itu. Saudara-saudara, saya mau mengingatkan kita semua. Baik Yesaya, Paulus, maupun Tuhan Yesus, itu sangat serius. Serius dengan kita. Inilah yang mestinya mendorong kita untuk serius dengan pertobatan pribadi diri sendiri. Bukan sibuk menghakimi orang lain. Saudara-saudara, sibuk menghakimi orang lain itu gampang. Ketika ada orang lain menderita, ketika ada orang lain hidupnya susah melulu kita otomatis mulut ini mengatakan,
Dosa apa ya dia? Apa yang salah ya dari dia? Kenapa hidupnya pedih sekali? Karena hidupnya banyak penderitaannya. Saudara-saudara, keseriusan Tuhan Yesus ini kita bisa lihat tadi dari bacaan Injil. Ketika ia menanggapi ada dua peristiwa tragis yang terjadi dengan orang-orang Galilea dan pekerja yang mengerjakan proyek saluran air. Ini kedua peristiwa itu erat kaitannya dengan penguasa, dengan Pilatus ini. Penguasa Galilea di bawah Imperium Romawi. Saudara-saudara, ini orang-orang Yahudi Galilea kemungkinan adalah orang Zelot. Terkenal dengan sangat radikal. Ia menentang semua kebijakan Romawi. Dan di dalam baju jubahnya itu selalu ada badi. Ada pisau. Ketika ia berjumpa langsung saja yang namanya Romawi itu darahnya itu halal. Mereka sering memberontak. Penguasa ini gerah dengan orang-orang Zelot dengan Galilea ini. Maka ia merancangkan sebuah rancangan ibadah yang bersama-sama dilakukan. Lalu menyiapkan tim. Tim itu adalah tim penumpas teroris menurut versi mereka. Di dalam jubah tentara itu mereka menyamar menjadi umat yang beribadah. Dalam jubahnya mereka ada pedang-pedang yang siap dihunus. Ketika orang-orang Yahudi Galilea mempersembahkan persembahan korban ini di rumah Tuhan, maka dengan satu komando semua jubahnya mereka buka, pedangnya dihunus, dan mereka membunuh orang-orang Yahudi Galilea itu. Darahnya bercampur dengan darah hewan korban. Bagi orang-orang pada saat itu ini mengerikan. Dosa apakah sehingga darahnya itu bercampur dengan darah korban. Peristiwa yang kedua adalah ketika 18 orang tertimpa menara dekat Siloam. Ini proyek bagus dari pemerintah untuk penyediaan saluran air. Untuk kesejahteraan bersama. Kesejahteraan kota Yerusalem. Tapi yang terjadi apa? Proyek baik, proyek indah ini justru mempergunakan uang persembahan dari Bait Allah. Uang persembahan yang harusnya khusus untuk keperluan Bait Allah digunakan, diselewengkan untuk sebuah proyek mercusuar. Kan banyak ya di kita juga gitu. Ada proyek mercusuar, membuat tempat ibadah begitu mewah, triliunan, tapi entah uangnya dari mana. Dan harus menghutang membayarnya. Ini terjadi. Dan ketika orang-orang itu bekerja untuk proyek ini, maka terjadilah bencana itu, tertimpa oleh menara. Mereka mati. Orang melihatnya ini, kamu sih bekerja dengan penjajah. Dan pakai dana uang Bait Allah. Bantah saja mati seperti itu. Dua peristiwa dihubungkan dengan dua dosa. Saudara-saudara, mereka berargumen, beranggapan bahwa ketika orang ini berdosa, maka kematian, hukuman tragis itu diterima. Yesus mengatakan, sangkamu dosa mereka, kesalahan mereka itu lebih besar daripada kesalahan semua orang Galilea, semua orang Yerusalem. Tidak. Yesus menolak itu. Meskipun benar memang, bisa saja Tuhan menghukum karena dosa itu. Tapi konteksnya di sini adalah bahwa orang itu sedang menghakimi orang yang lain yang kena musibah. Yesus melihatnya orang-orang ini sebenarnya tidak sedang serius dengan dirinya. Hanya menunjuk orang lain yang bersalah dan kena hukuman. Lalu lewat dua peristiwa ini, ia mengajak kepada
pendengar Yesus itu. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mati dengan cara yang sama. Mengerikan seperti itu. Saudara-saudara, di sini artinya apa buat kita? Pertobatan itu jangan Anda mengurusi orang lain, menghakimi yang lain. Hakimilah dirimu sendiri. Sudah baikkah kita di hadapan Allah? Sudah betul-betulkah serius bertobat dan menghasilkan buah? Kalau tidak, seperti pohon ditebang. Kalau tidak, hal-hal yang tragis yang akan kita alami ini. Tuhan masih memberi kesempatan. Nah, keseriusan pertobatan itu sendiri akan mengubah cara pandang kita terhadap kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Tidak banyak waktu untuk kita bicara aib dan keburukan orang lain. Ada target yang harus kita capai, yakni berbuah. Tahun depan katanya. Kalau tidak berbuah silakan tebang. Andai kata itu dinyatakan kepada kita, tahun depan Anda tidak berbuah. Tahun depan Anda begini-begini saja. Maka kita bayangkan apa yang akan terjadi. Saudara-saudara, saya menanggapi waktu tahun depan itu bisa betul-betul 1 tahun ke depan. Tapi bisa ini bulan depan. Bisa minggu depan. Bisa besok. Anda jamin besok Anda masih di sini? Bulan depan masih kita bernapas? Tahun depan apakah kita masih bertemu dengan prapaskah seperti ini? Tidak pernah tahu. Maka seriuslah dengan pertobatan kita. Dengan apa yang harus kita lakukan. Betapa serius dan singkatnya waktu yang ada di depan kita itu, maka menolong harusnya kita untuk berbenah diri. Pakailah kesempatan itu dengan baik. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Lagu terkenal kan itu ya. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita berkarya lebih baik. Tidak seorang pun yang berkuasa untuk memutar waktu kembali. Jangankan memutar, menahan waktu 1 detik pun kita tidak bisa. Bertobatlah dan berubahlah. Bukan karena ancaman. Saudara-saudara, tetapi lakukanlah dengan ucapan syukur. Karena Tuhan masih beri kesempatan kepada kita. Berterima kasihlah karena Dia telah mengorbankan dirinya untuk merawat, menjaga, melindungi kita. Berbuahlah dengan gembira dan bersukacita. Itu yang Tuhan mau. Biarlah Tuhan menolong kita menjalani hidup pertobatan yang sesungguhnya. Amin.